Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa, ya. itu Apa mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang Iya, lain, dan iya. ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua, sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, Iya. tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga untuk sendiri. berkhidmat. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan Sekendari itu ya, Iya. apa namanya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya, ya kan? Dan itu kita ketahui terbatas. Terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya, Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu, Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holy, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghufar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Kabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Muzir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Pemirsa Islamku keren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam salah satu program, yakni Daras Subuh Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini, seperti pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, yang mana narasumber akan menyampaikan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan juga salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sifat Al-Hakim. Pemirsa yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang berberkat ini, di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita, memberikan kita kekuatan untuk terus menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir, insya Allah. Pemirsa yang berbahagia, berkenaan dengan sifat Al-Hakim di dalam Quran, surah Al-An'am ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul kabir, yang artinya, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Ini merupakan salah satu ayat yang mana mengutip salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Hakim. Dan tentunya masih banyak di dalam ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang mengutip juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim ini dan juga sifat-sifat lainnya. Nah, pemirsa yang berbahagia, salah satu sifat Asmaul Husna Al-Hakim ini artinya adalah yang memiliki hikmah yang tinggi dalam penciptaannya dan juga perintah-perintahnya. Di arti lain juga ada yang menyebutkan dengan yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kemudian adapun makna lain dari Al-Hakim adalah yang memiliki hukum, yakni dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu bahwa ilmu yang harus demikian atau demikian, dan dapat juga bermakna Al-Muhkim, yakni yang mengokohkan sesuatu. Dari arti-arti tadi kita dapat mengetahui sungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu memiliki tujuan, dan tidak ada yang mensyariatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena kata hikmah sendiri dalam arti yang lain adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kemudian hikmah sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, tentunya hikmah dalam penciptaannya. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan benar dan juga mengandung kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluknya sesuai dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, sebaik-baik aturan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturnya dengan aturan yang
paling sempurna. Kemudian, kepada setiap makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pula postur dan juga rincian-rincian yang sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bentuk masing-masing kepada setiap bagian dari bagian-bagian makhluk, dan setiap anggota tubuh dari makhluk itu sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita yang secara kasat mata begitu rumit apabila dilihat di dalam ilmu-ilmu kedokteran pun membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menciptakan makhluknya sesuai dengan aturan ataupun kesesuaian yang dikehendakinya. Kedua, hikmah dalam syariat dan perintah-perintahnya ataupun aturan-aturannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan syariat-syariat dan menurunkan kitab-kitab, juga mengutus para rasul, para nabi, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hamba-hambanya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yakni ketauhidan. Hikmah mana lagi yang lebih baik dari itu, yang mana diberikan ataupun ditugaskan kepada para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus ke dunia ini. Dan keutamaan serta kemuliaan apa yang lebih besar darinya? Sesungguhnya mengenal Allah dan beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya, serta ikhlas dalam amalan-amalan yang kita kerjakan kepadanya, memujinya, bersyukur kepadanya, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan karunia yang paling besar bagi hamba-hambanya secara mutlak. Keutamaan yang terbesar bagi orang yang Allah beri karunia kepadanya dan kebahagiaan yang sempurna, sebagaimana hal itu juga merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang abadi dan juga menuju kenikmatan yang kekal. Pemirsa yang berbahagia, perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ataupun firmankan di dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran, di dalam kalamnya, itu mencakup ataupun mengandung hikmah yang luar biasa, mengandung maslahat dan perbaikan yang tertinggi di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu yang sama sekali tidak mengandung manfaat ataupun kemaslahatan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kecuali sesuatu yang lebih besar kefasadannya ataupun keburukannya dan juga kerusakannya daripada manfaatnya. Kemudian dari antara hikmah syariat Islam di samping itu adalah sebagai maslahat terbesar bagi kalbu, hati, akhlak, dan amalan, serta istiqomah dalam jalannya yang lurus. Hal itu juga maslahat terbesar bagi urusan dunia. Pemirsa yang berbahagia, urusan-urusan dunia tidak akan menjadi kebaikan yang hakiki hanya kecuali dengan agama yang hak, agama yang benar, agama Islam yang dibawa oleh yang mulia Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang bisa dirasakan dan juga disaksikan oleh setiap orang yang memiliki akal, orang-orang yang berakal. Karena sesungguhnya Muhammad, umat Nabi Muhammad, kaum-kaum beliau, tatkala menegakkan agama ini, yakni menegakkan agama Islam, baik pokok maupun cabangnya, juga seluruh petunjuk dan bimbingannya, maka keadaan mereka akan sangat baik dan juga mapan, tentunya bermanfaat. Tetapi tatkala mereka melenceng dari ajaran ataupun perintah-perintahnya,
banyak meninggalkan petunjuk-petunjuk yang telah diberikannya, yang telah diberikan dan juga diajarkan oleh yang mulia Rasulullah SAW, serta tidak mengambil bimbingannya yang luhur, teladan dari hadrat Rasulullah SAW, maka tentu urusan dunia mereka akan kacau, sebagaimana kacaunya agama mereka. Nah, oleh karena itu, di antara hikmah-hikmahnya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni agama dan juga Al-Quran, serta sunnah-sunnah amalan yang dipraktikkan oleh hadrat Rasulullah SAW, baginda kita, teladan kita, adalah bukti terbesar atas kebenaran kenabiannya, pendakwaan kenabian beliau, dan kebenaran apa yang dibawanya, yakni syariat ataupun ajaran beliau yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Yang mana syariatnya tertera dan juga sempurna, memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas penjagaannya. Kemudian dengan kebaikan-kebaikan yang apabila kita mengamalkan sesuai dengan ajaran-ajarannya, maka itu akan menjadi baik dengan ajaran ataupun tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menampakkan hikmahnya di balik segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena kita mengetahui bahwa di dalam Asmaul Husna yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati, isi kalbu. Kemudian tidak ada perbuatannya yang sia-sia dan hampa dari hikmah. Allah menghamparkan berbagai hikmah kepada manusia agar makhluk mengenalinya. Hal ini bukan ditujukan untuk kepentingannya sendiri, karena Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya. Sebagian ulama mengatakan Al-Hakim dengan pengertian bahwa Allah mengetahui kebenaran secara mutlak dan bertindak berdasarkan pengetahuan itu secara mutlak juga. Tindakan atau amalan tanpa ilmu berarti kesesatan, sedangkan ilmu tanpa amalan adalah kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam setiap pengetahuan dan perbuatannya. Tidak ada keraguan atau kebimbangan dalam pengetahuannya yang tak terbatas itu, dan tidak ada pula kebimbangan dalam perintahnya. Siapa saja yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan belajar dari cermin pengetahuannya yang sempurna mengenai hal penting yang tidak mustahil untuk dicapai tentunya, dan menjadi manusia berkembang menuju ke taraf yang sempurna. Pemirsa yang berbahagia, barang siapa yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menerima kebaikan dan tidak dapat berkembang, dan juga tidak akan mencapai tujuannya yang diciptakan sebagai seorang manusia. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengajarkan kita sifat bijaksana, dapat menjadi contoh bagi kita ataupun teladan bagi kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga kehidupannya akan dijadikan bekal bagi akhirat kelak, insya Allah. Asmaul Husna Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap tujuan makhluknya, apa yang akan dicapai oleh makhluknya. Maka oleh karena itu, perilaku dan perbuatannya terhadap mereka akan selaras dengan pengetahuan itu. Jika seseorang merasa bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugas, atau jika semua usaha yang ia telah lakukan dengan jerih payah keringat yang dijalaninya mengalami kegagalan, kemudian dia dengan teguh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
kekuasaan-kekuasaannya, dan juga sifat dari Allah Subhanahu wa taala yakni rahmaniyat dan rahimiyatnya. Kemudian juga dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana seperti Asmaul Husna, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim ini, maka segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Yakni di dalam semua itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun tunjukkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh di dunia ini yang dapat kita saksikan secara mata zahir bahwa sikap yang dimiliki seorang hakim di pengadilan adalah adil. Dan hakim itu menjadi adil apabila yang pertama, dia memiliki fakta yang lengkap, yang sangat lengkap, yang tak terbantahkan, bukan begitu. Dan yang kedua adalah bahwa dia, yakni si hakim tersebut, memiliki pengetahuan hukum yang seadil-adilnya. Ada fakta, ada aturan, dan tiada yang paling mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia merupakan hakim yang paling adil. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan segala apa yang dilakukan, dan tidak ada yang tersembunyi baginya lagi. Oleh karena itu, sifat-sifat Al-Hakim di dalam Al-Quran biasa digandengkan ataupun disandingkan dengan salah satu sifat Tuhan lain, yakni Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Maksudnya adalah bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ataupun keperkasaan dari Allah Subhanahu wa taala selalu diiringi dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana memiliki tujuan khusus, di dalam Quran disampaikan bahwa salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, salah satu sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertujuan untuk memperkenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Asmaul Husna ini bertujuan untuk kita memanifestasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam amalan-amalan kita. Nah, berkenaan dengan sifat Al-Hakim ini, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan juga umat dari Nabi Muhammad SAW mengamalkan ataupun mempraktekkan sifat dari Asmaul Husna Al-Hakim ini. Nah, untuk kita meneladani ini, tentu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah SAW di dalam diri beliau terdapat suri teladan yang baik. Nah, suri teladan ini yang kita kita ikuti, kita berjalan di atasnya, sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun apa yang nampak di dalam diri hadrat Rasulullah SAW dapat juga nampak di dalam diri kita dengan amalan-amalan ataupun praktek-praktek yang sesuai dengan ajaran dari hadrat Rasulullah SAW. Nah, salah satunya yang pertama adalah kita harus berilmu pengetahuan. Kebijaksanaan pasti berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Orang yang bijaksana biasanya memiliki pengetahuan yang sangat luas. Karena apabila dia hanya memiliki sedikit pengetahuan, maka sulit baginya untuk menjadi bijaksana. Karena kata-kata bijaksana itu biasanya diambil dari kata-kata yang terbaik dari yang baik. Jadi apabila pengetahuan tentang kebaikannya sedikit, maka susah untuk mengambil kebaikan dan juga bersifat bijaksana. Oleh karena itu, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang jauh, sehingga kita dapat mengambil ataupun menetapkan sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan kita. Kemudian yang kedua, berpikir untuk kemaslahatan umat, yakni maksudnya adalah kita berpikir positif, apa yang dapat memberikan manfaat untuk umat manusia, apa yang bermanfaat untuk orang-orang lain sekitar kita. Kemudian yang ketiga
adalah bersikap adil. Tentunya bersikap adil ini harus memiliki ilmu. Seperti tadi disampaikan contohnya seorang hakim yang mana memiliki 2 syarat untuk menjadi hakim yang adil. Kita pun sebagai seorang manusia harus menjadi orang yang adil, harus mampu bersikap adil. Tentunya kita harus memiliki pengetahuan sesuai dengan apa yang akan kita tindak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah bersikap profesional. Ini merupakan sikap yang mana kita tahu apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, sehingga kita dapat bersikap profesional, dan juga dengan bersikap profesional itu kita dapat menjadi orang yang bijaksana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kebijaksanaan kepada kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 contoh ataupun 4 jalan bagaimana cara kita mewujudkan ataupun memanifestasikan sifat Allah Al-Hakim di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita selalu bimbingannya, ilmunya, dan juga mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan dalam Al-Quran, sehingga kita dapat menjadi orang-orang ataupun hamba-hamba sesuai dengan tujuan penciptaannya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.